Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, ketemu lagi lewat video ini. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, ada 4 poin yang saya mau share buat Anda dan saudara di sana. Poin pertama adalah roh ketakutan. Nah, roh ketakutan bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Tuhan. Roh ketakutan yaitu roh yang berasal dari si jahat yang hendak mau menggagalkan manusia yang percaya kepada Allah, mau menggagalkan manusia menjadi man of God. Man of God adalah manusia Allah. Jadi iblis mau menggagalkan, mau menggagalkan setiap orang percaya menjadi manusia Allah, menjadi manusia yang mengasihi Tuhan, menjadi manusia yang mempermuliakan Tuhan, baik itu dalam kesaksian maupun dalam tindakan kita, dalam pemikiran kita, dalam tindakan kita, dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang mau digagalkan oleh iblis. Amin. Jadi itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Ada orang yang takut bersaksi, itu juga roh ketakutan. Takut bersaksi, takut malu, yang sampai salah dan sebagainya, itu juga takut. Amin. Berbeda ketika kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Itu akan beda, saudara. Nanti kita belajar poin kedua. Nah, roh ketakutan ini mau menggagalkan setiap orang percaya untuk fokus, untuk berbuah, untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi jangan mau dikendalikan oleh roh ketakutan. Roh ketakutan ini bukan takut kepada binatang buas atau buaya atau apapun itu yang bisa memangsa, bukan yang dimaksud itu, saudara. Tetapi adalah roh yang mau menggagalkan. Selalu merasa minder, selalu merasa gagal, dan tidak pernah bisa berbuah karena apa? Dikuasai dengan roh ketakutan. Itu berasal dari si iblis dan kejahatan. Hati-hati, jangan mau dikendalikan oleh roh ketakutan itu, karena itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Katakan, saya milik Kristus. Saya tidak bisa dikuasai oleh roh ketakutan. Haleluya. Nah, poin kedua di sana dikatakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan saudara. Amin. Jadi poin kedua di sini adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan itu tentu saja berasal dari Tuhan Yesus. Roh yang dapat membangkitkan iman, yang dapat membangkitkan kekuatan, yang dapat membangkitkan semangat, yang dapat membuat kita bangkit dari kegagalan, saudara. Bangkit dari kejatuhan, saudara. Bangkit dari kesalahan dan sebagainya. Itu roh yang membangkitkan kekuatan. Itu roh yang berasal dari Tuhan. Roh yang berasal dari Tuhan memberi kita kemampuan, budi yang baik. Makanya firman Tuhan berkata, hiduplah melalui pembaharuan budimu. Tentu saja budi yang bukan budi manusiawi, saudara, tapi budi kita yang dikuasai oleh roh, sehingga kita bisa berpikir sejalan dengan pikiran Kristus, sejalan dengan pikiran roh, sejalan dengan pikiran Allah, sehingga kita kuat, kita mampu, kita tidak gagal, kita berhasil, kita diberkati, memberi kita keberhasilan. Roh yang memberi kita keberhasilan, memberi kita kemampuan, kecerdasan, kepintaran. Amin.
dan tidak berpikir untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Roh yang berasal dari Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Karena roh yang berasal dari Allah pasti mendukung, pasti sejalan. Makanya kalau roh yang membangkitkan, pasti kita berani, pasti kita mampu, pasti kita bisa, asal kita percaya dan mau menurut apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa bangkit, berbuah, menjadi anak-anak Bapa, menjadi man of God. Amin. Nah, poin ketiga di sana adalah kasih. Kasih di sini adalah kasih yang berasal dari roh. Dan buah kasih adalah tidak munafik, tidak palsu, tidak memfitnah, tidak menghakimi, tidak dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan sebagainya. Banyak buah-buah kasih itu. Amin. Kasih itu tidak bisa palsu, saudara. Ada orang Kristen yang berkata shalom, 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 tapi hatinya busuk, hatinya penuh dengan kepalsuan, tulang belulang. Itu bukan kasih, itu berasal dari si jahat dan itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Glory to God, glory to God, glory to God. Amin. Glory to God. Praise God forevermore. Thank you Lord Jesus. Amin. Dan poin keempat di sini, saudara, ketertiban. Ketertiban di sini adalah bukan ketertiban atau tertib. Tidak boleh salah kalau memimpin pujian, WL. Tidak boleh salah pada saat menyanyi dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah tertib, nurut sama firman Tuhan, nurut kepada firman Tuhan, menjadi man of God, manusia Allah, serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Bukan kita mau menjadi Allah, tapi serupa dengan Allah, man of God, menjadi manusia Allah. Amin. Jadi kita bisa menurut, kita bisa menghidupi firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki kita hidupi dalam hidup kita, sehingga kita hidup berbuah dan memuliakan Kristus dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan tertib, saudara. Dan memiliki pikiran Kristus, memiliki pikiran Kristus. Maaf ya, bukan Kristus, tapi Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Konsep pemikiran kita adalah pikiran Allah, bukan pikiran manusia, bukan pikiran duniawi, bukan pikiran hawa nafsu. Karena kita hidup bukan untuk dunia, bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan kita, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya hidup untuk Tuhan, bukan untuk dunia, bukan untuk diri Anda, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk Tuhan. Itu, saudara. Kenapa bangsa Mesir, bangsa Filistin tidak bisa percaya kepada Allah? Ya benar, karena mereka punya pemikiran, konsep pemikiran salah, tidak benar. Mereka pikir apa yang dipercaya oleh bangsa Israel itu, Allahnya bangsa Israel itu sama dengan Allah yang mereka percaya, dewa. Mereka pikir yang Allahnya orang Israel itu juga dewa. Karena konsep pemikiran mereka, prinsip pikiran mereka tidak benar, salah. Kenapa? Karena tidak memiliki pikiran Allah. Amin. Tidak memiliki pikiran Kristus Allah yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara
akan menjadi man of God. Saudara, man of God. Katakan, saya man of God. Haleluya. Saudara diberi kehendak bebas Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah punya perasaan, maka juga manusia diciptakan punya perasaan. Allah punya kehendak bebas, manusia juga diberi kehendak bebas. Tapi memang ada bagian-bagian yang dimiliki oleh Allah tidak diberikan kepada manusia, karena hanya Allah yang bisa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita punya kehendak bebas, kita harus mempergunakan kehendak bebas kita, perasaan kita, hidup kita. Amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, saudara. Untuk hidup menjadi man of God. Amin. Saudaraku, saya percaya saudara semuanya diberkati dan God bless you.